Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafifa Nastasia. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, mahasiswa jurusan Psikologi semester 7. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari outline bibliografi yang telah saya buat. Saya mengambil judul dengan pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap sikap prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Lalu yang pertama itu ada latar belakang yang berisi prevalensi. Jadi penelitian sebelumnya itu menjelaskan hasilnya bahwa penelitian menunjukkan bahwa secara umum intensitas penggunaan smartphone berada pada klasifikasi tinggi dengan persentase sebesar 70,59% dan prokrastinasi akademik itu sendiri juga berada pada klasifikasi tinggi dengan persentase sebesar 61,45%. Lalu ada penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa hasil data penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan internet terhadap perilaku prokrastinasi akademik. Selanjutnya itu ada dampak. Yang pertama ini dampaknya mempengaruhi kinerja secara maksimal dalam pengerjaan tugas. Lalu yang kedua adanya banyak membuang waktu yang berharga. Dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan internet bagi mahasiswa beresiko untuk mengganggu pekerjaan akademis. Mahasiswa memilih untuk menghabiskan waktu mereka dengan bermain gadget. Kemudian diperkuat dengan hasil penelitian bahwa prokrastinasi akademik banyak terjadi di kalangan mahasiswa serata satu. Adapun bentuk prokrastinasi yang dilakukan mahasiswa dengan menghabiskan waktu berjam-jam bermain internet. Selanjutnya ada elaborasi. Nah, di elaborasi ini ada penelitian IFDF. Dari penelitian sebelumnya itu banyak yang hasilnya mengemukakan bahwa hasil penelitiannya itu signifikan positif. Jadi, problem riset yang saya angkat yaitu eh, karena hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara variabel media sosial dengan variabel prokrastinasi eh, terdapat hubungan yang positif dan signifikan, kemudian disarankan untuk penelitian selanjutnya lebih memperdalam atau memperluas variabel media sosial atau merubah variabel yang yang masih berhubungan atau terikat dengan variabel prokrastinasi. Jadi, eh, maka dari itu saya memilih untuk meneliti pengaruh antara variabel prokrastinasi dengan media sosial pada populasi mahasiswa yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, selanjutnya ada ketersinggungan definisi antar variabel. Jadi dalam bentuk penundaan yang ada pada prokrastinasi, ada yang baik dan buruknya pada prokrastinasi disfungsional. Dikatakan bahwa menunda pekerjaan yang dilakukan tidak memiliki eh, tujuan itu sering terjadi pada mahasiswa. Hal yang sering dilakukan pada saat-saat menunda
pekerjaan, salah satunya yaitu bermain media sosial dan banyak menghabiskan waktu pada saat bermain sosial media atau media sosial. Nah, penggunaan media sosial secara intens juga pada mahasiswa bisa dengan mudah melakukan prokrastinasi, yaitu menunda dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas mendekati masa tenggat waktu yang diberikan. Hal itu bisa terjadi karena aktivitas yang tinggi dalam penggunaan media sosial. Selanjutnya, poin ketiga itu ada metode. Nah, eh, yang pertama ada definisi operasional. Nah, intensitas penggunaan media sosial itu sendiri adalah waktu yang diluangkan pada saat bermain media sosial itu lebih banyak daripada waktu yang diluangkan untuk kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat atau bisa digunakan waktunya dengan baik untuk melakukan kewajibannya. Menurut peneliti sebelumnya juga salah satu gangguan yang dapat menyebabkan terjadinya pemborosan waktu adalah keinginan untuk menggunakan atau mengakses media sosial. Lalu aspek yang digunakan aspek yang ada pada intensitas penggunaan media sosial terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek perhatian, penghayatan, durasi, dan frekuensi. Selanjutnya, prokrastinasi akademis adalah menunda-nunda dalam menyelesaikan tugas yang diberikan atau mengerjakan mendekati masa tenggat waktu yang diberikan. Pendapat ini diperkuat juga dari peneliti sebelumnya, yaitu prokrastinasi dapat dikatakan sebagai salah satu perilaku yang tidak efisien dalam menggunakan waktu dan adanya kecenderungan untuk tidak segera memulai sesuatu pekerjaan ketika menghadapi suatu tugas. Nah, prokrastinasi akademik juga memiliki 4 aspek, yaitu perceived time, intention action, emotional distress, dan perceived ability. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, populasi yang saya ambil ini dari mahasiswa keseluruhan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Lalu sampelnya ini saya menggunakan sampel non probability sample yang digunakan yang mengandalkan teknik aksidental yang merupakan penentuan teknis pengambilan sampel secara kebetulan mengisi kuesioner online-nya. Lalu alat ukurnya ini saya menggunakan social media use, intensity itu dari Doors, Stephen, Fickners, dan Van Dijk. Lalu yang kedua untuk alat ukur prokrastinasi itu ada dua juga, menggunakan pure procrastination scale atau irrational procrastination scale. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada teknik analisa. Teknik analisa korelasi dan regresi. Dalam penelitian ini menggunakan analisa korelasi dan regresi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Hasil dari outline bibliografi yang telah saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.